Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 berkesempatan menjelaskan mengenai materi pengolahan data pada mata kuliah konsep dasar matematika SD dan lab dengan dosen pengampu Bapak Muhnur Hadi, SPD, MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Restu Nabila dengan NPM 205060088 sebagai moderator di sini. Saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Andi Supriyatna dengan NPM 205060085 dan Meira Anastuti dengan NPM 205060122. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pengolahan data, kemudian metode pengumpulan data, teknik penyajian data, dan yang terakhir ada teknik pengolahan data. Saya juga sebagai pemateri pertama, yaitu akan menjelaskan mengenai maksud dari pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data, transformasi data atau coding, serta penyajian data sehingga diperoleh data yang lengkap dari masing-masing objek untuk setiap variabel yang diteliti. Kemudian juga metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ada 3, yaitu pengeditan, coding, dan transformasi data. Yang terakhir ada tabulasi data. Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk atau raw data tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Contoh kegiatan dalam pengeditan data adalah pemeriksaan kuesioner yang telah diisi oleh para responden. Yang kedua, coding atau transformasi data. Coding atau pengodean data adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data. Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data. Kode yang diberikan dapat memiliki makna sebagai data kuantitatif atau berbentuk skor. Yang terakhir ada tabulasi. Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis tabel. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, saya Andi Supriyatna. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknik penyajian data. Yang mana hasil dari pengumpulan data disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap penyajian data harus memperhatikan unsur-unsur masing-masing bentuk penyajiannya. Unsur-unsur penyajian data ini sangat penting karena penyajian data harus benar-benar berguna dan jelas dibaca oleh semua orang yang memerlukan informasinya. Bentuk penyajian data yang pertama dapat berupa data acak atau data random atau juga data tunggal. Data random adalah data acak yang belum dikelompokkan. Contohnya pada gambar, data nilai ulangan matematika. Andi mendapatkan nilai 10, Budi mendapatkan nilai 8, Cindi mendapatkan nilai 9, Denny mendapatkan nilai 8,75, dan Erman mendapatkan nilai 7. Kemudian pada gambar yang kedua, nama siswa dan nilai. X mendapatkan nilai 40, Y nilai 35, Z mendapatkan 33, P mendapatkan nilai 32, dan Q mendapatkan nilai 30. Yang mana nilai-nilai tersebut masih belum berurutan. Kemudian penyajian data yang kedua dapat berupa tabel. Beberapa unsur yang ada dalam tabel adalah header.
yaitu bagian teratas baris pada tabel yang merupakan inti pokok dari suatu data. Kemudian kolom, yaitu bagian tabel secara vertikal dari atas ke bawah. Kemudian baris, yaitu bagian tabel secara horizontal dari kanan ke kiri. Kemudian footer, yaitu baris terbawah pada tabel yang merupakan unit simpulan dari suatu data, bisa berupa jumlah, rata-rata, ataupun pengolahan data lainnya. Contoh tabel nilai siswa kelas 6. Yang pertama, nama si A dengan nilai 10, rata-ratanya 8,8. Dan yang kedua, namanya si B dengan nilai 9, rata-ratanya 7,7. Jumlah nilai kedua siswa tersebut adalah 19 dengan rata-rata 16,5. Kemudian tabel yang kedua mengenai berat badannya. Yang pertama, berat badan dengan 40 kg ada 6 orang. Kemudian berat badan dengan 41 kg ada 12 orang. Kemudian berat badan dengan 42 kg ada 15 orang. Kemudian berat badan dengan 43 kg ada 18 orang. Kemudian yang kelima, berat badan dengan 44 kg ada 19 orang. Jadi, jumlah keseluruhan siswa tersebut adalah 60 orang. Kemudian yang ketiga, penyajian data dapat berupa diagram, yang mana diagram memiliki beberapa jenis, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Diagram batang adalah diagram yang disajikan dalam bentuk batang-batang persegi panjang yang mewakili data tersebut. Unsur-unsur yang harus ada dalam diagram batang adalah judul diagram batang atau identitas diagram batang. Kemudian garis sumbu, yang mana sumbu X dan sumbu Y dengan nama variabel dan unit-unitnya. Kemudian persegi panjang dengan perbandingan panjang pendeknya mewakili data. Contohnya ada pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua, diagram lingkaran, yaitu diagram yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran menyajikan data yang ditampilkan sebagai ilustrasi dari perbandingan data-data diwakili oleh luas bagian lingkaran dalam bentuk juring lingkaran. Diagram batang ditentukan dari bagian lingkaran berdasarkan sudutnya atau persentasinya. Unsur-unsur yang harus ada dalam diagram lingkaran adalah judul diagram lingkaran atau nama diagram lingkaran tersebut. Kemudian bagian lingkaran atau juring lingkaran. Kemudian terdapat keterangan satuan sudut atau persen tiap-tiap juring. Kemudian nama data atau variabel ditulis tepat di area juring lingkaran. Contohnya ada pada gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, diagram garis, yaitu diagram yang disajikan dalam bentuk garis-garis. Contohnya ada pada gambar tersebut, yang mana unsur-unsurnya hampir sama dengan diagram batang. Kemudian mengenai teknik pengolahan data. Data yang telah disajikan dalam bentuk penyajian data kemudian diolah oleh pembuat atau pihak yang membutuhkan informasi data tersebut. Di antara pengolahan data tersebut adalah yang pertama mengenai nilai tertinggi, yaitu nilai yang menyatakan data tertinggi. Kemudian yang kedua, nilai terendah, yaitu nilai yang menyatakan data terendah. Kemudian yang ketiga, nilai terbanyak,
Nilai terbanyak adalah nilai yang menyatakan perhitungan terhadap data dengan jumlah terbanyak. Kemudian yang keempat, nilai paling sedikit atau tersedikit, yaitu nilai yang menyatakan perhitungan data dengan jumlah paling sedikit. Kemudian yang kelima, selisih. Selisih adalah pengurangan nilai tertinggi dengan nilai terendah. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Meira Nastuti, M 205060 122. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rata-rata atau mean. Rata-rata adalah suatu nilai yang diperoleh berdasarkan jumlah keseluruhan data dari data yang dibagi dengan banyaknya data. Rumus mencari rata-rata adalah rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Perhatikan diagram batang di bawah ini. Berapakah nilai rata-rata matematika kelas 6 SD Tunas Mekar? Jawab, rata-rata sama dengan jumlah data diperoleh dari 60, 5, 70, 75, 80, 85, dan 90. Nah, ini semua dijumlahkan dan hasilnya adalah 465. Nah, lanjut, banyak data diperoleh dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Ini adalah 50. Nah, 465 dibagi 50 yaitu 9,3. Jadi, nilai rata-rata matematika kelas 6 SD Tunas Mekar adalah 9,3. Lanjut, ada median. Median merupakan nilai tengah. Median diperoleh dengan cara mengurutkan nilai-nilai yang ada dari yang terkecil hingga terbesar. Contoh soal 1. Diketahui nilai ulangan Wati adalah 6, 8, 7, 6, 9, 8, 8, 7, 9, 10. Berapakah median dari nilai ulangan Wati? Jawab. Nah, untuk mencari median kita akan melakukan 3 langkah. Yang mengurutkan nilai Wati dari nilai terkecil hingga terbesar menjadi 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, dan 10. Nah, setelah kita urutkan, kita akan mengambil nilai tengah dari data tersebut. Karena jumlah data tersebut ada 10, maka nilai tengah yang kita ambil akan ada 2. Dari data tersebut, dapat kita ambil 2 nilai tengah, yaitu 8 dan 8. Nah, setelah mengetahui nilai tengah, maka kita akan menjumlahkan nilai tersebut, yaitu 8 ditambah 8 sama dengan 16, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi, median dari nilai Wati adalah 8. Nah, lanjut contoh soal nomor 2. Median dari data tunggal 6, 6, 5, 4, 4, 3, 7, 6, 7 adalah, nah, sama seperti nomor 1, kita akan mengurutkan
data tersebut dari yang terkecil hingga terbesar menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7. Nah, setelah kita urutkan, kita akan mengambil nilai tengah dari data tersebut. Nah, karena jumlah data tersebut ada 9, maka kita bisa mengetahui atau mengambil nilai tengahnya dan tidak perlu untuk ditambah kebagi lagi. Nah, nilai tengahnya itu adalah 6. Nah, jadi nilai tengah dari data tersebut adalah 6. Nah, yang terakhir ada modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul di dalam data. Ini adalah contoh soalnya. Nomor 1, berdasarkan diagram batang di samping, berapakah nilai modus? Nah, jika kita perhatikan diagram ini, ada nilai 65 yang muncul sebanyak 5 kali atau 5 angka. Selanjutnya nilai 70 muncul sebanyak 9 angka. Nilai 75 muncul sebanyak 14 angka. Nilai 80 muncul sebanyak 10 angka. 85 muncul sebanyak 5 angka. Dan nilai 90 muncul sebanyak 7 angka. Nah, jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 75 adalah modus dari data tersebut, karena 75 inilah nilai yang paling banyak muncul, yaitu sebanyak 14 angka. Nah, lanjut ke nomor 2, tentukan modus dari data 7, 6, 8, 6, 5, 5, 8, 7, 10, 7, 8, 8. Nah, langsung saja dari yang terkecil, yaitu nilai 5 muncul sebanyak 2 angka, nilai 6 muncul sebanyak 2 angka, nilai 8 muncul sebanyak 4 angka, nilai 10 muncul sebanyak 1 angka. Maka dari nilai yang paling sering muncul adalah 8, yaitu munculnya sebanyak 4 angka, sehingga modus dari data tersebut adalah 8. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi forum diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.